Kak Wahyu. Kali ini Kak Wahyu sama bintang tamu yang luar biasa nih. Kalau mau kenal lebih jauh, tonton videonya ya. Nah, tapi sebelumnya Kak Wahyu mau menjelaskan dulu apa sih tema video kita kali ini. Temanya adalah apa aja sih perbedaan pembelajaran bahasa Indonesia waktu kuliah dan waktu sekolah? Apakah sama? Dan apakah lebih sulit? Apakah lebih mudah? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita simak video wawancara kita dengan narasumber yang luar biasa. Nah, kali ini saya menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Oh my god, ini sebenarnya teman kakak sendiri dari prodi yang sama. Oh, tapi untuk lebih jelasnya kita kenalan langsung. Yuk kak, kita kenalan. Oke, halo adik-adik, perkenalkan nama aku Nanda Argi dan aku salah satu mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Indonesia UNS Angkatan 2019 dan kakak termasuk dari salah satu teman dari Kak Wahyu. Oke, teman saya sendiri ya ternyata. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Nanda untuk menjawab rasa penasaran adik-adik tentang prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa aja sih Kak Nanda perbedaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan kuliah itu menurut Kak Nanda waktu kuliah itu apakah lebih sulit, dan kalau anggapan orang-orang kan prodi pendidikan bahasa Indonesia itu mudah. Itu gimana? Tolong dijawab. Jadi untuk kita menjawab pertanyaan pertama dulu ya, beda atau enggaknya itu ya. Jadi kalau aku pribadi nih ya, itu menganggap kalau pembelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah dan kuliah itu berbeda nih ya. Pokoknya tuh kalau dipikir-pikir ya, kalau dulu kita waktu sekolah, kalau kita mau masuk kuliah dan itu pendidikan bahasa Indonesia, pasti kan kita belajarnya kata baku atau kalimat utama kayak gitu kan, yang biasa di sekolah kan yang dipelajarin kayak gitu. Tapi ternyata waktu kita masuk kuliah itu banyak banget hal yang harus dipelajarin, dan kita mempelajari bahasa Indonesia itu lebih dalam lagi adik-adik. Pokoknya berbeda tapi ada hal-hal yang sama juga nih. Pokoknya jangan takut, kalian pasti bakal terbiasa dengan hal-hal yang berbau bahasa Indonesia meskipun itu tidak diajarkan secara langsung oleh dosen, tapi kalian pasti bisa mengetahui secara langsung kalian karena kalian itu bakal sering dilatih. Seperti itu sih Kak. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya adik-adik, contoh perbedaannya itu apa aja sih Kak? Bisa disebutkan mungkin beberapa contoh perbedaannya. Oke, silakan dijawab. Jadi kalau menurut aku nih ya, perbedaannya itu kan kalau tadi ya aku udah jelasin di awal, kalau di sekolah itu kan biasa kayak kata baku atau tanda-tanda koma, titik dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita udah masuk di perkuliahan, kita itu akan membahas lebih luas lagi dari segi bahasa Indonesia, dari segi bunyinya atau pembentukan katanya itu bagaimana. Itu ada namanya mata kuliah linguistik, dan linguistik itu dibagi beberapa cabang dan itu banyak banget Kak yang harus dipelajarin. Jadi kalau aku semester 5 ini tuh udah linguistik tuh udah wah, pokoknya kita selalu bersahabat dengan yang namanya linguistik. Lumayan sulit, lumayan susah, tapi kalau kalian berlatih pasti kalian bisa. Karena menurut aku itu gak susah-susah banget, tapi kalian harus tetap berlatih untuk kalian bisa mengetahui hal itu. Gitu sih Kak. Oke. Wah, ini ternyata malah bikin kita penasaran ya. Penasaran banget dong. Wah, kalian itu pokoknya aku rekomendasiin buat masuk prodi pendidikan bahasa Indonesia karena ya itu tadi banyak banget hal-hal yang kalian tuh akan mempelajari hal baru dari bahasa Indonesia itu sendiri. Pasti kalian gak akan menganggap bahasa Indonesia itu mudah. No, bukan gitu ya. Kalian tuh harus tahu dulu gimananya baru kalian bisa ngomongin itu. Betul sekali. Oke, kita next ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah perbedaan itu menyulitkan Kak Nanda dalam berkuliah di prodi pendidikan bahasa Indonesia? Kan katanya tadi ada banyak banget cabang dan ternyata nggak segampang waktu di sekolah. Itu gimana tuh Kak Nanda? Awal-awalnya nih Kak ya, aduh sulit banget sih buat beradaptasi gitu kan. Apalagi kalau aku pribadi itu pendidikan bahasa Indonesia itu bukan jurusan yang aku pingin banget masuk gitu loh. Jadi kayak belum ada minat kesana awal-awalnya gitu. Jadi waktu pas masuk, kukira gampang. Ternyata kita di prank teman-teman. Lumayan
bikin sulit awal-awal, apalagi kita awal semester itu langsung dipertemukan sama yang namanya linguistik umum dan pembelajaran lainnya gitu kan. Ya bisa kalau kita berlatih, karena sampai sekarang masih bertahan di semester 5, berarti masih sanggup dong ya Kak ya, masih bisa gitu kan. Kakak sendiri juga masih sanggup kan ya untuk masih kuliah gitu, udah semester 5 udah tinggal berapa semester lagi gitu. Jadi awal-awal menyulitkan tapi lama-lama mengasyikkan. Oke, mantep banget. Mantep banget. Tapi gini Kak, mungkin ada pertanyaan nih dari adik-adik. Kalau yang masuk jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu biasanya menghindari hitung-hitungan, menghindari yang namanya matematika. Nah, ada nggak sih Kak matkul yang pakai hitung-hitungan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Aduh, ada nggak ya? Jawabannya ada teman-teman semuanya ya. Ada ya. Tetap ada, karena kalian nanti waktu skripsi itu pasti suruh memilih penelitiannya kan Kak. Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kalau kalian memilih kuantitatif itu pasti ketemu yang namanya statistik. Dan statistik itu isinya hitung-hitungan. Siap-siap kalian berpusing-pusing ria. Tapi itu untuk semester akhir ya, maksudnya untuk yang mau ke jenjang skripsi ya Kak ya. Oh, bukan ke jenjang serius ya. Aduh. Wah, ini udah berbeda tema nih, melenceng nih ya. Melenceng banget. Pokoknya tetap ada kok teman-teman. Buat kalian yang suka matematika tapi kalian juga suka bahasa Indonesia, jangan khawatir, masuk ke sini bisa. Kalian nanti ketemu hitung-hitungannya, tapi agak semester belakang-belakang gitu. Kalau semester awal kalian harus masih beradaptasi lagi. Tapi kan statistik dulu SMA juga kalian udah pernah dikasih tahu kan. Jadi hampir sama kok. Cuma ya ini untuk penelitian yang lebih serius gitu sih Kak. Tapi udah pernah diseriusin? Belum. Jomblo guys, masih jomblo ya. Jadi Kak Nanda masih jomblo. Iya. Ternyata ini pembahasannya tuh menarik Menarik banget ya Kak. Banget. Jadi buat adik-adik semua yang tertarik untuk masuk jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, so jangan takut, dicoba dulu aja karena ini memang seru dan menantang, adrenalin. Seru banget. Dan apalagi ya Kak, aku mau menambahkan dulu ya. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di UNS ini adalah salah satu prodi yang di fakultasnya ini tuh banyak banget peminatnya Kak. Kalau untuk angkatan kita itu waktu itu 1:12 gitu loh. Jadi kita melawan 12 orang. Wow banget kan. Jadi emang akreditasi juga di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UNS ini udah A dan udah terakreditasi internasional juga. Kita mengusahakan ya untuk akreditasi banget internasional. Pokoknya mantep banget dari kuliah di dosen-dosennya juga baik-baik semuanya, dan kalian pasti gak bakalan nyesel. Dengan bahasa Indonesia. Ada dosen yang muda, yang udah sepuh, pokoknya wah asik-asik semuanya gitu. Oke, dan tentunya buat kalian yang suka bicara-bicara kayak gini, jadi pendidikan bahasa Indonesia itu nggak cuma nulis, nggak cuma baca puisi aja, tapi kita juga diajarkan untuk penyiaran. Jadi buat kalian yang mau nambah skill public speaking, so bagus banget untuk masuk prodi ke pendidikan bahasa Indonesia. Oh ya kan ada tiga peminatan. Ada jurnalistik buat kalian yang suka berita-berita kayak gitu. Betul. Ada penyuntingan buat kalian yang suka nyunting naskah. Ada penyiaran yang suka public speaking, yang suka dunia kepenyiaran itu ada. Pokoknya lengkap banget ya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UNS. So ini benar-benar asik banget perbincangannya sama narasumber kita Kak Nanda. Makasih banget buat Kak Nanda yang udah jawab pertanyaan dengan sangat baik dan menjawab rasa penasaran adik-adik tentunya. Jadi jangan lewatkan video kita selanjutnya. Untuk yang ingin bertanya bisa di kolom komentar. Dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.